kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami mengingat kembali akan kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, waktu ini pakailah untuk berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menolong setiap kami supaya kami boleh menangkap isi hati-Mu melalui firman Tuhan ini. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan ya Tuhan. Kiranya Engkau beri kekuatan, Engkau beri kemampuan ya Tuhan untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Kita akan menyongsong Paskah di minggu depan, terlebih gereja kita minggu depan akan merayakan Paskah dengan cara yang sedikit berbeda ya. Jadi 1 minggu penuh kita akan bersama-sama mengikuti ibadah. Kita berharap bahwa setiap kita boleh disegarkan lagi oleh Tuhan, disegarkan oleh kasih-Nya. Hari ini Minggu Palma seperti yang sudah dijelaskan oleh penginjil Bill Kindangen tadi. Nah, Minggu Palma kali ini diberikan judul Kerinduan Terbesar. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita semua. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan judul Kerinduan Terbesar. Saudara, berbicara tentang kerinduan, tentu saya yakin setiap kita, setiap manusia itu pasti pernah mengalami sebuah kerinduan. Benar ya? Atau bahkan Anda sedang merindukan sesuatu atau seseorang hari ini. Misalnya kita sebagai dulu waktu kita masih anak-anak, ketika orang tua kita pergi keluar kota atau ketika orang tua kita pergi bekerja, kita seringkali rindu untuk orang tua kita segera pulang. Lalu beranjak dewasa kita pacaran dengan seseorang, kita pasti ada memiliki rasa rindu dong ya sama pacar kita dong ya. Masa pacaran gak ada rasa rindu sama sekali, nikahnya gimana nanti gitu ya. Atau sebagai orang tua gitu, kita memiliki kerinduan terhadap anak kita, terhadap pasangan kita. Kalau kita lagi pergi bekerja gitu, atau tugas keluar kota, kita meninggalkan pasangan dan anak kita, pasti ada rasa rindu. Sudah, buat mereka. Nah, masih banyak kerinduan yang lain yang bisa kita sebut ya, satu persatu yang mungkin akan kita alami ke depan, atau bahkan sedang kita alami saat ini. Bapak Ibu sekalian, apapun kerinduan kita, biasanya akan dibarengi dengan yang namanya ekspektasi atau harapan. Benar ya? Ketika kita merindukan seseorang, kita berharap, kita berekspektasi orang itu akan balik merindukan kita. Ketika kita pacaran misalnya, LDR-an nih, kita rindu dia yang ada di sana. Ya tentu kita berharap dong dia juga rindu kita. Orang tua nih, yang anaknya merantau keluar kota, kita juga berharap anak kita di sana itu juga merindukan kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau misalnya kerinduan kita itu sejalan dengan ekspektasi atau kerinduan kita sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan harapan kita, maka semuanya akan berjalan baik-baik saja. Tapi bayangin kalau enggak, saudara. Kalau ternyata kerinduan dan harapan kita itu tidak sejalan dengan kenyataannya, saudara pasti timbul reaksi ya di dalam diri setiap kita. Reaksinya bisa aja gundah gulana, galau. Bahasa anak zaman sekarang ya. Lalu bisa aja sedih, dan bisa juga marah. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu.
Perasaan seperti ini yang dirasakan oleh orang-orang Yahudi. Mereka marah kepada Tuhan Yesus karena dia dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Tuhan Yesus dianggap tidak memenuhi harapan mereka. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi pada waktu itu? Saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab, maka kita akan tahu bahwa akar permasalahannya adalah karena bangsa Israel itu merindukan seorang Mesias yang datang kepada mereka, tetapi mereka menggunakan konsep dan pemikiran mereka sendiri. Mereka gagal mengerti nubuatan-nubuatan yang ditulis di dalam Perjanjian Lama, sehingga ekspektasi mereka tentang Mesias itu menjadi salah. Cerita ini dimulai ketika masa perayaan Paskah akan dilakukan ya. Biasanya zaman dahulu di Yerusalem, kalau misalnya perayaan Paskah itu akan diselenggarakan, maka akan begitu banyak orang Yahudi, bukan hanya dari Israel, dari seluruh penjuru dunia, itu datang ke kota Yerusalem. Sudah bisa bayangin ya, kota itu menjadi penuh sesak dengan orang. Diperkirakan setiap tahunnya itu 120.000 orang itu berada di Yerusalem di waktu dan tempat yang sama. Banyak sekali orang pada waktu itu. Mereka datang dari seluruh penjuru dunia untuk merayakan Paskah. Nah, di dalam periode ini ada sekelompok orang yang sedang berjalan juga menuju Yerusalem. Mereka bukanlah kelompok orang yang besar, mereka kecil saja, yaitu Yesus dan murid-muridnya. Saudara, Yesus juga orang Yahudi. Tentu Yesus beserta dengan murid-muridnya punya satu kerinduan untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Tetapi Yesus juga tahu bahwa masa itu adalah masa di mana dia akan menderita. Saudara, kalau kita mencoba menempatkan diri kita menjadi Tuhan Yesus, apa yang kira-kira akan kita rasakan, saudara? Di tengah-tengah keramaian orang itu dia merasa sepi, dia merasa sendiri, karena dia tahu pada hari Paskah dia akan ditinggalkan. Dia tahu bahwa di depan 120.000 orang dan mungkin lebih, dia akan dikorbankan. Perasaan apa yang mungkin muncul? Perasaan cinta tentu kepada umat manusia. Tetapi perasaan cinta ini bercampur dengan perasaan sedih, bercampur dengan perasaan takut, karena sebagai manusia Tuhan Yesus juga takut kalau mau dikorbankan di atas kayu salib. Mungkin itulah perasaan yang akan dirasakan oleh Tuhan Yesus. Nah, cerita ini berlanjut ketika orang banyak ternyata mendengar nih bahwa Tuhan Yesus mau datang ke Yerusalem, saudara. Ketika mereka mendengar itu, apa yang mereka lakukan? Sudah dikatakan di dalam Alkitab, orang banyak itu kemudian berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Kemudian mereka mengambil daun palem, mereka menghamparkan pakaiannya di pinggir-pinggir jalan, lalu mereka berteriak, Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Seruan Hosana berarti selamatkan kami, artinya di dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan sebuah kerinduan yang begitu dalam. Sebuah kerinduan untuk mereka itu diselamatkan oleh Mesias. Mereka itu sudah desperate, saudara. Bangsa Israel itu sudah bertahun-tahun, bahkan beratus-ratus tahun menunggu kedatangan Mesias. Mereka membutuhkan figur yang bisa menyelamatkan mereka. Dan mereka menemukan itu di dalam diri Tuhan Yesus, saudara. Sejak awal kemunculan Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka, memang mereka telah berniat untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja atas Israel. Orang-orang Yahudi itu berharap bahwa Tuhan Yesus akan berdiri teguh melawan kezaliman bangsa Romawi, mengentaskan kemiskinan, menghentikan penderitaan. Itu harapan mereka tentang Tuhan Yesus. Mereka ingin menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja. Sikap bangsa Israel yang seperti ini itu sudah dari awal ditunjukkan ketika mereka ketemu dengan Tuhan Yesus. Jadi dimanapun Tuhan Yesus mengajar, kalau kita membaca dalam Alkitab, maka orang banyak akan berbondong-bondong mengikuti dia. Sangat mungkin loh ya, mereka meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan, sebagai petani misalnya, sebagai tukang kayu dan pekerjaan yang lain. Mereka tinggalkan itu semua, berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Karena apa? Mereka terkesima dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan.
Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana dengan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang laki-laki bisa makan. Mereka melihat sendiri bagaimana orang lumpuh bisa berjalan gara-gara Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah mereka mengikuti Tuhan Yesus dan pengen menjadikan dia sebagai raja. Bahkan cenderung memaksa. Kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan ini, Yohanes 6 ayat 15 di sana dikatakan, karena Tuhan Yesus itu tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bahkan mereka tuh memaksa untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja. Mereka tuh sungguh berekspektasi bahwa inilah raja yang akan menyelamatkan aku dari penderitaan Romawi. Itu ekspektasi dan harapan mereka. Mereka kagum melihat apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus dan terus mendesak supaya Tuhan Yesus mau jadi raja atas mereka. Dan kisah di dalam bagian ini adalah puncaknya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa bisa saya bilang puncaknya? Wah, pas banget nih, 120.000 orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia datang di tempat dan di waktu yang sama. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai raja sekarang, maka ini adalah waktu yang tepat. Karena semua orang Yahudi akan melihat. Mereka merasa bahwa waktu itu adalah waktu yang terbaik untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja. Lalu mereka melakukan perayaan besar-besaran. Mereka mengambil daun palem, melambai-lambaikannya. Mereka menghamparkan pakaian mereka di pinggir jalan. Mereka sangat yakin Yesus ini adalah figur yang paling cocok menjadi raja atas Israel. Apalagi kalau kita baca di bagian sebelumnya, maka kita akan menemukan bahwa Lazarus itu baru dibangkitkan dari kematian. Dan Lazarus itu memberikan kesaksian kepada banyak orang tentang kebangkitannya. Wah, mereka semakin yakin. Mereka mengadakan pesta yang besar-besaran. Ketika melihat Yesus menuju Yerusalem, mereka melakukan perayaan yang besar-besaran. Mereka berteriak, Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara, simbol daun palem itu adalah simbol yang tidak main-main loh ya. Pada waktu itu, simbol daun palem itu biasanya diberikan kepada seorang raja yang baru pulang dari peperangan dengan membawa kemenangan. Jadi itu adalah simbol kemenangan sebenarnya. Ketika raja itu pulang dari medan pertempuran dan membawa kemenangan, rakyat bersorak dengan melambaikan daun palem. Tentu raja yang rakyatnya bersorak-sorak tentu akan bersukacita sekali dong ya. Dia akan membawa kereta-kereta kudanya yang terbaik di dalam parade itu. Dia akan membawa pasukan-pasukan yang kuat, yang gagah. Persenjataannya lengkap semua dibawa untuk masuk ke pintu gerbang kota menyambut perayaan itu. Itulah yang mereka harapkan dari Yesus. Mereka berharap Yesus masuk ke kota Yerusalem menunjukkan kekuatannya. Tetapi apa yang kita lihat? Tuhan Yesus malah masuk menggunakan seekor keledai. Dia menumpang seekor keledai beban yang muda. Dan dia hanya diiringi oleh 12 orang. Yang kita juga gak bisa sebut 12 orang itu sebagai kesatria. Kesatria dari mananya? Perawakannya aja gak ada mungkin. Mungkin mereka gak bawa persenjataan. Tetapi Tuhan Yesus datang bukan dengan menggunakan keledai itu bukan tanpa alasan. Dia ingin menggenapi nubuatan yang disampaikan di dalam Zakaria 9 ayat 9. Di mana di sana dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Saudara, Tuhan Yesus datang tidak menunjukkan kekuasaannya. Tuhan Yesus datang dengan kesederhanaan dan kerendahan hati. Setelah parade besar-besaran ini, apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Masih ada beberapa hari ke depan menuju hari raya Paskah. Kalau kita membaca dalam Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian di atas kayu salib. Dia memberikan banyak nasihat kepada para murid.
Kita juga menemukan bahwa Tuhan Yesus berdoa buat para murid dan juga buat kita semua, umatnya sampai hari ini. Saya percaya pada waktu itu perasaan Tuhan Yesus campur aduk ya, seperti apa yang sudah saya katakan tadi di awal. Ada perasaan cinta yang begitu besar, tetapi bercampur dengan kesedihan karena penolakan bangsa Israel, bercampur juga dengan ketakutan. Itulah yang dirasakan Yesus pada waktu itu. Dan di sisi lain kita melihat bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi, mereka mengadakan persepakatan untuk kemudian menangkap dan membunuh Tuhan Yesus. Mereka menghasut bangsa itu, supaya bangsa itu membenci Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi setelah itu adalah sebuah ironi. Masyarakat yang awalnya bersorak Hosana, Hosana, di dalam 5 hari saja teriakannya berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia. Sudah ada sebuah ironi ya, di mana di dalam waktu yang singkat seseorang bisa berubah dengan begitu drastis. Dari yang awalnya menyanjung dan meninggikan Tuhan Yesus, mereka berubah menjadi teriakan, salibkan dia. Menjadi berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Meskipun teriakan salibkan dia itu begitu menggelora pada waktu itu, Tuhan Yesus tidak satu langkah pun mundur. Ia melangkahkan kakinya menghadap salib yang ada di depannya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus tuh mau melakukan semuanya ini? Kenapa Tuhan Yesus mau menjalani penderitaan ini? Saudara, inilah kerinduan terbesar dari Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Dia lahir di tengah-tengah manusia untuk menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Yesus Kristus tuh gak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak menganggap surga yang mulia itu adalah tempat di mana dia bisa enak untuk tinggal. Dia merendahkan diri, mati di atas kayu salib. Buat siapa? Buat kita. Buat engkau dan buat saya. Sudah begitu besar kasih Allah bagi setiap kita. Sehingga dia mau turun ke dalam dunia ini, mati menebus dosa kita. Sungguh sebuah kasih yang tidak bisa digambarkan dengan bahasa manusia. Bagaimana Allah yang besar mau turun ke dalam dunia ini. Saudaraku, suatu kali ada seorang prajurit yang dia itu dekat sama raja ya. Dia dekat sama raja dan dia ini adalah prajurit yang cukup spesial karena dia bersahabat dengan anaknya raja. Nah, satu kali dia memiliki kesempatan untuk boleh jalan-jalan, menjalin persahabatan dengan anak raja ini. Dan anak raja dan prajurit ini hidup di dalam sebuah harmoni, meskipun secara status mereka berbeda. Tetapi satu kali di dalam sebuah pertempuran, prajurit ini menunjukkan gelagat-gelagat yang sangat aneh. Dia mulai menjauh dari sahabatnya, dia mulai gak taat sama perintahnya raja. Sudah usut punya usut, ternyata prajurit ini dilobi oleh pihak musuh. Pihak musuh itu menjanjikan, oke, kamu akan mendapatkan semua yang kamu mau, kami akan penuhi semua yang kamu inginkan, tapi syaratnya satu. Kamu kasih anak raja itu ke kami. Anak raja yang satu-satunya itu kasih ke kami. Kami akan bunuh dia. Setelah melalui pertempuran batin yang tentu begitu luar biasa ya, prajurit ini akhirnya memilih untuk menyerahkan sahabatnya sendiri kepada musuh supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Ya, singkat cerita, mereka merencanakan sebuah penyergapan dan sahabat dari prajurit ini atau anak raja itu akhirnya disergap dan kemudian dibunuh. Mendengar berita ini, seluruh kerajaan kaget dan bersedih sekali. The darling of the kingdom telah mati di dalam sebuah
peperangan. Yang terkasih dari kerajaan itu telah mati di dalam peperangan. Raja itu kemudian melakukan penyelidikan yang mendalam sampai akhirnya ditemukanlah bahwa dalang dari semua itu adalah prajurit yang menjadi sahabat bagi anaknya. Hati raja pun begitu sedih, terpukul dan marah. Raja kemudian memerintahkan kepada prajurit lainnya, prajurit tangkap dia, kita akan eksekusi dia. Karena dia sudah melakukan sesuatu yang begitu tercela, dia membuat anak saya mati. Lalu saudara, prajurit ini dibawa di alun-alun kota. Di atas panggung dia ditempatkan. Semua mata memandang benci kepadanya. Semua orang memandang sinis. Dan prajurit ini hanya bisa tertunduk malu menanti saat kematiannya. Sesaat sebelum pasukan mengayunkan pedangnya untuk membunuh prajurit ini, terdengar sebuah teriakan, "Stop! Hentikan!" Semua orang tertegun, semua orang mencari sumber suara itu. Sampai kemudian ada seseorang yang melangkahkan kaki ke atas panggung itu. Saudara. Dia adalah si raja itu yang berkata, "Hentikan, hentikan." Saudara, sambil menangis, raja itu memeluk prajurit ini dan berkata, "Sudah cukup. Engkau adalah sahabat anakku. Aku sudah kehilangan anakku. Dan aku tidak mau lagi kehilangan engkau. Aku mengasihimu." Yang terkasih di dalam Tuhan, prajurit ini pun speechless. Tidak bisa berkata-kata lagi terhadap apa yang dilakukan oleh si raja. Bagaimana mungkin orang yang sudah saya khianati kemudian masih mengasihi saya? Kasih itu begitu membekas di dalam diri prajurit ini. Beberapa bulan kemudian ada sebuah peperangan dan prajurit ini berperang seperti biasa bagi rajanya dan dia mati. Saudara. Waktu mayatnya dibawa untuk dikuburkan, dibukalah bajunya. Di dada si prajurit ini ada tulisan, ada tato yang berbunyi, "You are loved." Kamu dikasihi. Saudara, ternyata kasih yang diberikan oleh sang raja ini mendorong prajurit ini untuk memberikan segalanya bagi sang raja. Kasih itu begitu membekas di dalam hati prajurit ini sehingga dia rela mati bagi sang raja. Saudara, kasih Tuhan seperti inilah yang dialami oleh Rasul Petrus, bukan? Terlepas dari pengkhianatannya kepada Tuhan Yesus, Allah mengasihi dia. Dan kemudian mendorong Rasul Petrus untuk kemudian mengasihi Allah dengan segenap hidupnya. Kasih seperti inilah yang juga mendorong Rasul Paulus, terlepas dia telah membunuh banyak orang Kristen mungkin, terlepas dia telah menganiaya begitu banyak orang Kristen, Allah itu mengasihinya. Itulah yang mendorong dia untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatinya. Saya rindu setiap kita melihat jauh ke dalam hati kita. Terlepas dari apa yang telah kita alami hari ini, terlepas apa yang telah kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, saya ingin kita melihat ke dalam hati kita, jauh ke dalam hati kita. Maka kita akan menemukan bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, apakah menjadi keharusan bagi Tuhan Yesus untuk turun ke dalam dunia ini, mati buat kita? Apakah itu kewajiban Tuhan Yesus untuk menggantikan kita di atas kayu salib? Tidak. Tetapi kenapa dia melakukannya? Because you are loved. Karena Anda dikasihi Tuhan, saudara. Karena kita semua dikasihi Tuhan. Kerinduannya dinyatakan melalui Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sudah, kasih seperti inilah yang seharusnya mendorong setiap kita untuk kita balik mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kasih inilah yang memotivasi kita harusnya untuk memberikan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Tetapi faktanya, kalau kita boleh jujur di dalam hati kita,
Seringkali kita merasa kita ini adalah orang-orang yang tidak dikasihi oleh Tuhan, bukan? Ketakutan karena pandemi ini membawa kita kepada sebuah pertanyaan, Tuhan, apakah Engkau meninggalkan saya? Kekhawatiran kita akan masa depan membuat kita berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Kegagalan dan dosa-dosa kita membuat kita merasa jijik dan hina sehingga kita tidak mau datang kepada Tuhan. Segala penderitaan yang kita alami membuat kita merasa bahwa Tuhan tidak adil dan Tuhan tidak mengasihi setiap kita. Jadi kita berusaha memperbaiki dan menata hidup kita dengan cara kita sendiri, dengan pikiran kita, dengan kemampuan kita, dengan daya upaya kita, supaya kehidupan kita baik seperti semula sebelum masa pandemi. Tetapi kita tak jarang menemukan bahwa semakin kita berusaha untuk memperbaiki hidup kita dengan cara kita sendiri, masalahnya malah semakin berat. Keluarga kita yang berusaha kita perbaiki dengan cara kita sendiri malah semakin renggang. Masalah kita yang kita sebabkan karena kesalahan sendiri kita coba perbaiki dengan kekalutan hati kita malah semakin buruk. Dan ironinya, semakin kita berusaha memperbaiki diri kita dengan kekuatan kita sendiri, kita semakin jauh dari Tuhan. Dan akhirnya kita sampai kepada satu konklusi bahwa saya ini tidak dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku, kalau hari ini itu yang kita rasakan, saudara, saya mengajak setiap kita untuk melihat sekali lagi ke dalam hati kita. Apapun yang engkau alami hari ini, apapun yang engkau rasakan hari ini, this truth remains despite your sorrows, that you are loved. Kebenaran ini akan tinggal tetap terlepas dari kesedihan, masalah, penderitaan yang kita alami. Engkau dikasihi oleh Allah. Mungkin hari ini sudah begitu lama sejak Anda terakhir kali mendengarkan suara Tuhan. Kapan terakhir kali Anda duduk diam dan mendengarkan Tuhan berkata-kata di dalam diri Anda? Mungkin sudah lama sekali, bukan? Kalau hari ini Tuhan mau berkata-kata kepada saudara, kira-kira apa yang dia katakan? Stop berpikir bahwa dia akan menghakimi Anda. Enggak, dia enggak akan menghakimi Anda. Mungkin dia akan berkata seperti ini. Nak, aku kangen sekali sama kamu. Sudah begitu lama kita tidak duduk bersama. Sudah sebegitu lamanya kita tidak bercengkrama. Sudah begitu lama kita tidak saling membagi isi hati. Tahukah selama ini aku selalu dekat sama kamu, nak? Sudah seringkali kita terlalu sibuk memperbaiki hidup kita. Sama seperti seorang anak kecil, perempuan anak kecil dikasih mainan oleh papanya. Dia senang sekali dengan mainan itu. Dia bawa ke sana kemari, tapi karena dia nggak hati-hati mainannya rusak. Anak kecil itu berusaha memperbaiki mainan itu, tambah dia berusaha perbaiki, tambah nggak jadi. Karena memang dia tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki. Seperti itulah kehidupan kita. Mainan itu melambangkan hidup yang diberikan kepada Tuhan bagi kita. Tapi seringkali karena kesalahan kita, karena dosa kita, hidup yang begitu berharga itu jadi rusak. Kita berusaha memperbaiki dengan kekuatan kita sendiri, nggak jadi. Karena memang kita tidak memiliki kemampuan untuk itu. Seperti anak kecil. Sampai akhirnya papanya datang sama anak itu. Papanya berlutut supaya pandangan mata mereka sama. Lalu papanya berkata, "Nak, kenapa mainanmu rusak? Papa bisa perbaiki kok. Satu hal aja yang perlu kamu lakukan. Kasih itu ke Papa." Hari ini Tuhan juga berkata di dalam diri kita, "Nak, maukah kamu beri hidupmu buat aku? Aku bisa memperbaiki hidupmu loh. Aku bisa mencurahkan kasih yang besar ke dalam hatimu. Tapi satu hal yang perlu kamu lakukan, berikan hidupmu kepadaku." Saudara, pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan.
Saya tidak tahu apa yang Anda alami. Saya tidak tahu apa yang Anda lewati. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan bisa menyentuh hati setiap kita. Mari tundukkan kepala. Kita renungkan firman Tuhan ini. Tiada seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, yes Tuhan, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Dengan segenap hati jemaat katakan pujian ini. Tiada seperti Kau, tiada yang menjamah setiap kami, Tuhan, yang telah menjamah segenap hatiku. Dan tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai, kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu, Tuhan, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata kami Engkau hapus, air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti-Mu, Tuhan, tiada seperti Kau. Mari jemaat katakan, tiada seperti Kau, Tuhan. Amin, amin. Yang telah menjamah segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Setelah minggu depan kita akan merayakan Paskah. Kita akan melakukan spiritual renewal in God. Saya berharap setiap kita boleh mengizinkan Tuhan untuk melayani setiap kita selama 1 minggu ke depan. Saya berharap biarlah kasih Tuhan boleh ada di dalam hidup setiap kita. Selama 1 minggu depan kita diingatkan lagi, kita mengalami kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak ada orang lain yang seperti Engkau. Engkau mati buat setiap kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar. Hamba-Mu berdoa biarlah kasih-Mu, Tuhan, itu boleh ada di dalam hati kami. Kasih-Mu boleh mengubahkan hidup kami, ya Tuhan, sehingga kami juga boleh dengan sepenuh hati mengasihi Engkau, Kristus. Thank you Tuhan buat pagi hari ini. Kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.